Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 Wolulas yang hebat dan bersemangat. Sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa mulai. Let's get ready to pray. Hayya ala qiraati du'ai jama'atan. Let's pray to Allah together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Ustazah Sayyidah di sini. Hari ini kita akan belajar tentang gaya listrik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang macam-macam gaya. Nah, minggu lalu kita sudah bahas gaya otot. Minggu kali ini kita akan belajar tentang gaya listrik. Gaya listrik. Anak-anak, yang dimaksud dengan gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Nah, kalian perlu ketahui bahwa setiap benda netral memiliki muatan negatif dan juga muatan positif dalam jumlah yang sama. Jenis-jenis listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama listrik statis dan yang selanjutnya listrik dinamis. Anak-anak, yuk kita ingat-ingat lagi. Semester lalu kita sudah belajar tentang energi listrik. Nah, kali ini kita akan lebih dalam mengenal apa itu listrik. Yuk kita saksikan. Yang pertama, listrik statis. Salah satu contoh listrik statis adalah adanya petir. Fenomena terjadinya petir juga bisa kamu rasakan dalam skala kecil di kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kamu menyalakan televisi lalu mematikannya dan kamu berada di sekitar TV tersebut, maka tanganmu akan merasakan sensasi seperti tersetrum. Dan rambut-rambut halus yang ada di tanganmu rasanya seperti tertarik. Listrik statis dibuat dengan cara menggosokkan dua benda secara berulang-ulang. Hal ini terjadi seperti fenomena pada petir. Gaya yang dihasilkan oleh listrik statis juga akan kita lakukan pada percobaan minggu depan. Listrik statis bersifat sementara. Untuk lebih memahami tentang listrik statis, Ustazah akan mensimulasikan menggunakan pakaian berbahan wol dan juga dua balon. Ustazah memiliki dua balon yang berbeda warna, ada balon hijau dan juga balon kuning. Untuk balon hijau, Ustazah akan gosokkan ke permukaan pakaian yang berbahan wol. Terlihat perpindahan dari muatan negatif. Sekarang di posisi yang sama Ustazah akan lepaskan balon yang hijau, maka yang terjadi adalah balon hijau tertarik ke arah pakaian berbahan wol, sedangkan balon kuning tidak terjadi reaksi apa-apa. Nah, hal ini disebabkan karena muatan negatif dan muatan positif pada listrik statis itu bisa saling tarik-menarik. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari listrik statis yang ada di sekitar kita. Jadi, dapat disimpulkan bahwa listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Selanjutnya, listrik dinamis. Oke anak-anak, coba perhatikan. Ustazah punya lampu
kabel, dan juga baterai. Ustazah akan rangkai menjadi rangkaian listrik. Coba perhatikan ya. Nah, setelah terangkai menjadi rangkaian listrik, Ustazah akan nyalakan saklarnya. Setelah saklar dinyalakan, rangkaian menjadi rangkaian tertutup dan kalian bisa lihat kalau muatan negatifnya bergerak dari sumber listrik yaitu baterai, lalu mengalir ke lampu dan kembali lagi ke baterai melalui sirkuit atau lintasan yang disebut dengan kabel. Inilah mengapa disebut dengan listrik dinamis. Hal ini terjadi pada alat-alat elektronik di sekitar kalian. Bagaimana? Sekarang kalian paham kan apa yang dimaksud dengan listrik dinamis? Yaitu suatu kumpulan muatan listrik yang selalu bergerak atau mengalir. Demikian penjelasan Ustazah tentang gaya listrik. Minggu depan kita akan mempraktekkan gaya listrik statis ya. Ustazah mohon maaf apabila ada penyampaian materi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.